Hai, nama saya Petra Anjani, NIM 2018 3108. Di manajemen teknik kali ini, saya akan membahas sedikit tentang komparasi bisnis terhadap role model. Di sini saya akan membandingkan bisnis yang sudah ada dengan proposal bisnis yang telah saya buat pada tugas sebelumnya. Untuk role model bisnisnya sendiri, saya menggunakan perusahaan Chatime. Chatime merupakan perusahaan Taiwan yang didirikan pada tahun 2003 yang merupakan franchise tech internasional memiliki outlet lebih dari 1000 di seluruh dunia. Ada di Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, China, Filipina, Macau, Korea, dan Indonesia. Chatime pertama kali didirikan atau masuk ke dalam Indonesia pada tahun 2011 dan merupakan bagian dari bisnis kawan lama Retail dan PT Food Beverage Indonesia sebagai master franchise-nya. Oke. Selanjutnya di sini ada perusahaan yang saya akan bandingkan dengan Chatime sendiri, Celotti. Celotti ini merupakan perusahaan yang telah saya buat pada proposal bisnis sebelumnya. Merupakan tea shop yang berada di Jalan Sudirman nomor 25, Jakarta Selatan. Celotti sendiri berasal dari bahasa Sunda yang memiliki celoteh yang berbicara dengan slogan Good Tea Good Time. Celotti sini mempunyai visi dan misi untuk memberikan teh yang berkualitas dan menjadikan tempat berkumpul dan berbagi cerita. Selanjutnya kita menganalisis POAC-nya, Planning, Organization, Activity, and Controlling. Untuk pertama, planning. Planning merupakan proses penyusunan suatu kerangka kerja yang efektif guna mengejar suatu tujuan yang ingin dicapai di perusahaan. Syarat-syarat planning itu harus spesifik, measurable, achievable, realistic, and time. Maksudnya di sini suatu planning haruslah dapat berdiskusikan secara detail. Di sini spesifik, dapat diukur, measurable, achievable, and realistic. Sebenarnya di sini planning itu bukan hanya sebagai visi dan misi yang bikin gambar abstrak, tapi harus dapat dilaksanakan dengan kurun waktu tertentu. Ini menjelaskan tentang time. Selanjutnya kita akan bahas tentang SWOT-nya atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Strength dan weakness ini terlihat dari sisi internal pada perusahaan tersebut. Jadi Chatime sini memiliki strength diantaranya memiliki brand value internasional terlihat dari jumlah outlet yang berada di seluruh dunia. Yang kedua, penyajian dan konsep produk yang modern di mana mendekatkan pasar kaula muda. Selanjutnya, Chatime sendiri telah didukung oleh website dan mobile aplikasi. Untuk weakness sendiri, masih kurangnya inovasi di luar menu yang sudah ada. Walaupun Chatime melakukan produk yang dapat customable, namun pengeluaran rasa baru ataupun varian baru jarang dilakukan oleh Chatime sendiri. Selain itu, antrian Chatime sendiri kadang kurang terkendali karena banyaknya promosi. Selanjutnya, kita lihat kelebihan dan kekurangan dari eksternal Chatime sendiri, opportunity dan threats-nya. Untuk opportunity-nya sendiri, dia memiliki produk yang mengikuti tren kaula muda. Selanjutnya, si Chatime ini memiliki banyak store di tempat-tempat strategis, contohnya mall. Oke, selanjutnya, rasa produk Chatime sendiri merupakan rasa yang cukup familiar, terutama bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, di sini ada threats dari Chatime sendiri, yaitu jumlah munculnya saing-saing yang memiliki bisnis serupa, contohnya kayak barbershop ataupun kopi-kopi kekinian. Selanjutnya, ada isu yang sering terlihat di makanan yang berlabelkan cepat saji, isi kandungan. Nah, ini tidak luput juga si Chatime juga kena isu tersebut, dari kandungan gula yang berlebihan. Selanjutnya juga dia memiliki selera pasar yang berubah-ubah. Oke, kita lanjut ke planning sini. Nah, sebenarnya yang akan saya jelaskan di planning ini di model franchise. Kenapa model franchise? Saya ingin menjelaskan kalau bagaimana sih untuk dapat si Chatime ini membuka suatu store. Nah, jika kalau Anda telah mendaftarkan diri sebagai bisnis partner dari Chatime sendiri, Anda akan mendapatkan beberapa layanan dan melakukan tahapan-tahapan model franchise ini. Yang pertama, Chatime akan menawarkan bisnis partnernya yang membuka store untuk melakukan store design.
Nah, Chatham menyediakan dari mulai desain, dokumen, konseptor, instalasi, dan project delivery. Selanjutnya, Chatham juga menawarkan operation support. Jadi di sini dia akan memberikan business development manager terhadap masing-masing bisnis partnernya pada setiap store untuk membantu operasi hariannya. Nah, selanjutnya Chatham juga akan memberikan marketing branding mulai dari national campaign, weekly, dan sosial media. Selanjutnya, setiap bisnis partner Chatham pada store-nya akan memberikan training. Nah, training ini bertujuan untuk menghasilkan Tree Brewery untuk dapat membuka store-nya. Selain itu, dia juga melakukan rekrutmen untuk krunya. Setelahnya itu, Chatham juga memberikan sarana dan pelatihan teknologi, terutama kayak misalnya pembayaran cashless ataupun di loyalty verifikasinya. Nah, untuk keuangannya sendiri, ini untuk pendaftaran sebagai partner bisnis franchise. Nah, untuk Indonesia sendiri, saya kurang banyak menemukan sumber karena dikatakan itu kalau dia tidak membuka rekrutmen franchise-nya. Namun ini untuk Chatham luar, dimana investment awalnya mulai dari 150.000 US dollar sampai dengan 160.000 US dollar. Dengan minimum cash-nya 50.000 US dollar. Nah, untuk network-nya atau keuntungannya sekitar 98.000 US dollar. Untuk return of investment-nya atau pengembalian uang modal investasinya dibutuhkan waktu 2-3 tahun. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbandingan di Salty. Nah, Salty sendiri memiliki strength bahan baku dan mutu kualitas baik. Yang kedua, memperdayakan petani lokal dan menggunakan jenis teh Nusantara. Selanjutnya, dia memiliki weakness, yaitu konsep yang cukup baru karena memperkenalkan teh lokal. Tak hanya itu, dia juga terbilang usaha yang baru dengan brand yang baru dirintis. Namun demikian, dia memiliki opportunities untuk memiliki sistem yang berbasis online. Di sini ada tentunya lokasinya strategis dan memiliki ciri khas keunggulan sebagai property shop lokal kekinian. Nah, maksudnya dia sistem berbasis online itu, Salty sudah menawarkan mobile aplikasi untuk orderan produknya. Selanjutnya untuk Chatham sendiri hampir mirip seperti Chatham tadi, adanya persaingan dengan model usaha yang mirip seperti coffee shop ataupun boba shop. Nah, ataupun munculnya usaha-usaha yang meniru konsep. Untuk planningnya sendiri atau produksinya, saat ini dibagi 3, yaitu bahan baku. Untuk bahan bakunya sendiri, pengiriman bahan baku dari produsen yang bekerjasama dengan Salty. Sesuai sama konsepnya dia melakukan kerjasama dengan petani lokal. Kemudian pegawai mereka akan menyertai setiap data yang masuk dan terutama bahan bakunya tersebut. Oke, selanjutnya untuk pencarian produk barunya, Salty akan melakukan prototipe menu yang akan dinilai untuk melakukan uji coba pasar sebelum nantinya dipasarkan. Nah, selanjutnya untuk pembuatan produknya, Salty ini akan layaknya t-shirt pada umumnya, pelanggan akan datang kepada t-shop yang berada di Jakarta Selatan tadi ataupun pemesanan lewat aplikasi online tersebut. Nah, pemesanan dilakukan oleh customer, kemudian pesanan akan dibuatkan oleh barista. Nah, untuk pengiriman sendiri akan menggunakan jasa delivery online ataupun langsung diberikan kepada customer tersebut. Nah, untuk keuangannya sendiri, untuk modal awalnya termasuk sewa bangunan dan lain-lain, dia dari 110 juta 150.000.
dengan modal operasi tiap bulannya 21.200.000. Nah, untuk keuntungan tiap bulannya dengan perkiraan 1 cup itu berharga 15.000 dengan 100 cup per hari selama 30 hari akan mendapatkan keuntungan 45 juta. Dengan estimasi keuntungannya setelah dikurangi modal operasional tiap bulannya 23.800.000. Nah, untuk rate of investment-nya akan terjadi dalam 5 bulan sebesar 22%. Oke. Selanjutnya kita masuk ke organizing-nya. Organizing merupakan proses pengaturan tim ataupun divisi, jadwal kerja, pengelompokan individu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Kita masuk ke CETAM. Jadi untuk struktur organisasi CETAM-nya sendiri terdapat CEO atau Chief Executive Officer, Operational Manager, Leader Score, Supervisor Area, sama Crew Leader. Nah, di sini CEO di sini bertanggung jawab untuk memastikan semua bagian pelaksanaan rencana dan mengawasi operasi organisasi sesuai dengan strategi yang menyeluruh. Maksudnya di sini setiap keputusan itu soalnya organizing merupakan proses pengaturan tim atau divisi, jadwal kerja, pengelompokan individu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari CETAM sendiri, dikepalai oleh CEO, Chief Executive Officer. Jadi CEO ini bertanggung jawab untuk memastikan sebagian berjalan sesuai rencana dan mengawasi operasi organisasi tersebut. Selanjutnya ada Operational Manager. Dia megang peran sebagai supervisor area yang tugasnya untuk memegang operasional seluruh produk di suatu kota, khususnya yang berada di Indonesia. Selanjutnya ada supervisor area. Dia mengontrol pengoperasian setiap store dan supervisor tersebut memegang store leader. Nah, store leader itu bertugas untuk menjaga agar store dapat berjalan dengan baik, manage sales, service, dan sesuai tanggung jawab di area tersebut pada setiap masing-masing store. Selanjutnya ada crew leader. Crew leader merupakan backup leader store apabila leader store tidak ada di tempat, atau ketua dari kru CETAM tadi. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi dari Slotti. Cukup di sini pimpinan, marketing, SDM, dan keuangan produksi. Pimpinan sendiri bertugas untuk mengontrol semua kinerja dari bagian Slotti. Pimpinan juga bertanggung jawab atas pengambilan keputusan perusahaan dan membuat perencanaan usaha dan mengesahkan keputusan administrasi. Selanjutnya ada marketing. Marketing merupakan strategi pemasaran dan pemilihan semua hasil analisis penjualan yang telah dibuat, dan melakukan tindakan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Dia bertanggung jawab untuk perencanaan kebutuhan SDM dan menetapkan kebutuhan SDM tersebut. Selanjutnya ada keuangan. Dia mengawasi semua kegiatan perekonomian dalam perusahaan dan bukan semua transaksi keuangan yang terjadi. Yang terakhir ada produksi, yang bertanggung jawab terhadap proses produksi. Oke, selanjutnya ke actuating. Actuating adalah pengambilan rencana ke dalam bentuk aksi menjadi langkah bentuk aksi untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Untuk CETAM, promosinya sendiri dia ada pembuatan member CETAM dan media sosial. Pembuatan member CETAM ini bernilai Rp10.000. Setiap kali pembelian produk senilai Rp5.000 mereka 1 poin. Nah, ini merupakan melalui kelipatannya. Jadi di sini CETAM memberikan suatu konsep member di mana dengan pengumpulan poin Anda akan dapatkan satu gelas reguler secara gratis dari CETAM setiap 20 poinnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan loyalitas dari para konsumennya. Oke, selanjutnya CETAM juga menggunakan media sosial sebagai media promosi. Untuk media sosial yang digunakan CETAM di sini ada Twitter, Instagram, Facebook,
Kayak selanjutnya, untuk layanan sendiri, Chatime telah membuka layanan website Chatime juga mobile aplikasi. Di sini Chatime Co ID melalui website tersebut, pelanggan dapat mencari informasi tentang produk dan layanan-layanan memberikan juga melakukan pemesanan. Selanjutnya ada customer service Chatime. Nah, customer service-nya Chatime ini merupakan customer service bebas pulsa yang sudah beredar di Indonesia dan dibertujukan untuk membantu para pelanggan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan dan keluhan terhadap Chatime tersebut. Selanjutnya ada Chatime Card. Jadi Chatime Card itu merupakan kartu yang dimiliki oleh pelanggan yang akan Chatime Card ini mirip seperti layanan. Chatime sendiri merupakan layanan Chatime Card, merupakan bentuk card member di mana setiap pelanggan yang menggunakan kartu member tersebut dapat mendapatkan diskon ataupun cup time. Selanjutnya, Chatime juga melakukan layanan Chatime Card. Ini kalau kartu member di mana para konsumen dapat menukarkan poin Anda untuk mendapatkan produk gratis ataupun diskon. Selanjutnya, Chatime juga melakukan layanan di media sosial, di Twitter, Instagram, dan Facebook. Di media sosial ini tak hanya Chatime melakukan promosi, juga memberikan wadah untuk melakukan interaksi terhadap konsumennya, baik itu keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan terhadap Chatime itu sendiri. Selanjutnya, Sloty itu melakukan promosi diskon. Nah, promosi diskonnya ini dengan konsep setiap pembelian 10.000 dapat cashback 10%. Dibilang saat ini merupakan bisnis baru yang baru dibuat, maka dari itu dia melakukan promosi yang cukup banyak, pertama karena untuk memperkenalkan produknya. Yang selanjutnya ada giveaway. Giveaway ini adalah buy one get one terhadap calon konsumen dengan harga minimal 50.000 dapat minuman seharga 30.000. Oke, selanjutnya ada advertising flyer dan sending banner dan opening. Selanjutnya, Chatloty juga menggunakan internet marketing. Di sini melakukan pemasangan iklan di website, juga melakukan pemasangan iklan di media sosial Sloty sendiri. Dia melakukan event yang akan dilaksanakan di campaign-campaign tertentu yang nantinya akan diberikan selanjutnya promosi Sloty. Di sini dia melakukan diskon 10%, di mana ini minimal pembelanjaan 100.000. Hal ini dilakukan untuk menarik minat calon konsumen untuk membeli dan mencoba produk baru yang belum familiar. Nah, selanjutnya si Sloty ini juga memberikan giveaway dengan buy one get one dengan minimal pembelian 50.000 untuk mendapatkan minuman harga 3.000. Selanjutnya ada advertising flyer dan link banner dan opening. Karena Sloty merupakan perusahaan yang baru dibangun, maka mereka melakukan pengenalan grand opening. Selanjutnya, Sloty juga menggunakan internet marketing, melakukan pemasangan iklan juga promosi di media sosialnya. Selanjutnya, di sini internet marketing termasuk juga sosial media marketing. Selain itu, Sloty karena berada di tempat yang cukup strategis, melakukan stand booth di event-event kampus ataupun daerah kantor sekitarnya. Selanjutnya, Sloty juga memiliki dua layanan, aplikasi mobile dan customer service. Tadi Sloty ini telah menggunakan aplikasi mobile untuk menawarkan produknya. Sloty juga melakukan customer service melalui call center dan media sosial.
di aplikasi mobil tersebut Salty dapat customer dapat memesan produk Salty. Selanjutnya controlling adalah aksi melakukan pengawasan algoritma virus berjalan secara rencana. Untuk sistem CTM sendiri dia merupakan controlling dalam struktur organisasinya yang model franchise-nya dan bisnis partnernya, juga standarisasi modern. Nah, maksudnya struktur organisasi di sini setiap susunan sumber daya manusia dalam store itu memiliki peranan dan tugas masing-masing. Jadi tidak adanya tumpang tindih dalam peran setiap SDM di time. Selanjutnya untuk CTM sendiri dia seperti tadi telah jelaskan memiliki model franchise yang beruntun sehingga kinerja dan citra CTM itu terjaga. Nah, untuk bisnis partnernya sendiri sebelum Anda dapat menjadi bisnis partner dari CTM sendiri, Anda melewati beberapa tahapan. Dimulai walaupun Anda memiliki modal yang cukup, namun jika Anda tidak dapat lolos dari tahapan tersebut, Anda tidak dapat menjadi bagian dari CTM tersebut. Nah, salah satu caranya untuk menseleksi bisnis partner CTM sendiri ialah dengan wawancara. Selanjutnya, CTM sendiri telah memiliki sistem modern di mana setiap store-nya memiliki standarisasi. Selanjutnya untuk sistem Salty sendiri dia menggunakan struktur organisasinya agar setiap sumber daya manusia dalam Salty itu memiliki tugas dan peran masing-masing yang jelas dan tidak melewati porsinya. Nah, selain itu untuk menjaga kestabilan dalam store dilakukan jadwal pegawai, di mana tiap pegawai memiliki shift masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan kontrak pegawai. Selanjutnya untuk menjaga perilaku dan keadaan di dalam e-shop, pegawai memiliki peraturan pegawai. Nah, selain itu untuk menjaga kualitas produknya, Salty juga memberikan standarisasi penyajian produk. Nah, untuk menjaga kualitas daripada SDM-nya, dilakukan laporan penilaian kinerja karyawan. Sini ada lampiran sedikit tentang CTM sendiri. Dapat terlihat bagaimana dia menjalankan store-nya dan menawarkan produknya kepada pelanggan. Untuk store-nya sendiri, di sini dapat dilihat dari produknya dan store-nya sendiri. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing perusahaan. Di sini untuk Salty sendiri punya kelebihan dia menjadikan tempat dine-in, merupakan brand lokal dan approachable. Maksudnya approachable di sini karena Salty merupakan perusahaan yang baru, sehingga dia masih terbuka terhadap bisnis partner yang tersedia. Selanjutnya, CTM sendiri menyediakan sarana website, memiliki brand value yang baik karena merupakan brand internasional dan memiliki sistem yang sudah terintegrasi. Untuk CTM sendiri, sistemnya sendiri sudah jelas untuk masing-masing store, juga bagaimana sistem dalam bentuk franchise sendiri. Nah, untuk kekurangannya, Salty belum memiliki sistem yang rinci. Bisa dilihat di slide sebelumnya kalau misalnya Salty itu hanya menyediakan struktur organisasi dari perusahaannya, bukan store-nya. Nah, selanjutnya, marketing dan promosi yang belum maksimal, dan Salty sendiri belum memiliki web. Nah, selanjutnya, kekurangan dari si CTM ini, dia belum memiliki varian teh yang mengambil rasa Nusantara. Kenapa? Karena dia merupakan brand internasional sehingga untuk rasanya sendiri atau variannya lebih global atau lebih bisa diterima oleh tidak semua orang. Nah, selanjutnya, CTM sendiri untuk dapat menyediakan dine-in, dia memiliki sistem check out, dan CTM karena merupakan bentuk suatu franchise, dia memiliki kualitas store yang berbeda-beda untuk tiap store-nya. Selanjutnya, penelitian sistem yang dapat diterapkan oleh Salty dari CTM sendiri. Satu, struktur organisasinya. CTM mempunyai struktur organisasi yang lebih rinci dibandingkan Salty, terutama di shopnya sendiri. Di CTM dapat terlihat di setiap store-nya terdapat bagian-bagian yang jelas, sedangkan untuk CTM Salty sendiri belum struktur organisasi
eksplisit CTP itu sudah melakukan hal tersebut. Sedangkan untuk Salty belum. Hal ini dapat menimbulkan tiap pelanggan dan mengamankan pasar. Selanjutnya, Salty dapat menggunakan sistem franchise dari. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.